it's Kiki and welcome back to my channel. Alhamdulillah, terima kasih untuk ilmu-ilmu productivity dan juga ilmu-ilmu personal finance yang bisa membuat aku untuk sanggup beli MacBook Pro 2020 di iBox. Kalau kalian mungkin udah ngikutin aku dari dulu, aku tuh biasanya beli produk-produk Apple itu yang second. MacBook Pro terakhir aku aja itu seri 2013 dan aku pakai dia itu sampai baterainya udah nyampe its full capacity 932 out of 1000. Udah mentok banget sampai akhirnya aku beraniin untuk upgrade. Maafin kalau misalnya kalian ngerasa kayak openingnya apaan sih, lebay, atau kalian bahkan ngerasa kayak segitu doang mah. Kalau menurut aku kayak itu adalah salah satu pencapaian aku yang mungkin aku dapetin dari merubah mindset dan juga kebiasaan aku dalam mengatur uang-uang aku. Yes, perubahannya sendiri itu terjadi dari awal 20-an sampai sekarang di pertengahan 20-an. Umur aku sekarang 26 tahun. That's why mungkin sebagai bentuk rasa syukur, aku akan highlight beberapa poin transisi yang aku lakukan terkait mindset aku terkait uang. Siapa tahu bisa berguna nih untuk teman-teman yang mungkin masih struggling dalam hal percuanan. Semoga bisa membantu. So, kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa guys, Marquis Tour alias mari kita stay tuned. Mindset pertama yang aku ingat berubah itu adalah different concept of financial independent. Nah, sebenarnya aku sendiri itu tujuannya adalah bukan untuk jadi orang yang kaya raya, tapi aku pengen tujuannya itu adalah financially freedom atau financially independent. Nah, mungkin teman-teman juga di sini banyak yang punya tujuan yang sama, cuman mungkin kita punya konsep yang berbeda nih. Di awal 20-an, aku tuh mikirnya kalau misalnya udah bisa financial freedom itu artinya ya udah aku bebas nabung untuk beli rumah, bebas nabung beli mobil baru. Ya ada banyak banget ya yang kita pengenin dan yang kita butuhin, tapi tanpa harus bener-bener kayak kerja keras bagai kuda setiap hari. Kerja ya udah terserah kita, tapi kita bisa beli hal-hal tersebut dengan bebas. Kalau sekarang mindsetnya itu agak berbeda. Independen sendiri itu aku definisikan sebagai kebebasan untuk menabung tanpa perlu mengaitkan label-label tertentu terhadap uang-uang yang aku kumpulin itu. Pengen nabung ya bukan untuk ini itu, tapi ya pengen nabung aja gitu. Jadinya malah lebih nggak under pressure dan juga nggak gatel untuk menggunakan uang-uang itu sendiri. Dan menurut aku definisi independen yang seperti ini tuh super duper achievable ya untuk kita-kita yang usianya masih mungkin 20-an, 30-an yang uangnya belum terlalu banyak. Karena ya yang kita kontrol itu literally cuman ego kita aja untuk menginginkan ini dan itu. Jadi kalau sekarang kayak berusaha untuk konten aja, bersyukur aja sama apa yang dipunya. Dan aku juga percaya sebenarnya jumlah tabungan kita itu bukan selisih antara jumlah pendapatan dan juga pengeluaran, tapi sebenarnya dia itu adalah selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah ego yang kita punya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya mengatur ego? Nah, ini aku akan share di mindset yang kedua. Controlling the influence is more important than controlling the spending itself. Nah, aku sedikit tarik mundur kalian sedikit ya. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan dan mindset-mindset kita itu datangnya dari mana sih? Kalau menurut bukunya Atomic Habits ya, ternyata ada 3 pengaruh nih yang menyebabkan kita itu bisa menerapkan kebiasaan tertentu. Yang pertama adalah the close alias pengaruh-pengaruh orang-orang yang ada benar-benar di sekitar kita, entah keluarga terdekat kita atau mungkin pasangan kita atau sahabat deket kita gitu. Bahkan sempat ada ya di buku Rich Dad Poor Dad, mungkin yang udah pernah baca, aku sempat bahas juga di sini. Nah, di situ disebutnya ya gimana pengaruh dari orang tua itu sangat berpengaruh nih terhadap kesuksesan finansial seorang anak. Faktor yang kedua atau pengaruh yang kedua adalah the many, yakni pengaruh dari orang-orang kebanyakan di sekitar kita. Komunitas satu negara, komunitas satu kampus, komunitas arisan. Itu ternyata ngaruh banget, Bo. Terus yang ketiga nih, sekarang pengaruh dari orang-orang yang powerful ya, orang-orang yang punya influence kayak pejabat, mungkin content creator, influencer, se-impactful itu. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen menerapkan mindset hemat, ya berarti yang harus kita lakukan adalah kalau bisa ya cari pasangan yang gak hedon gitu. Terus kedua ya lihat gitu influencer yang memang mungkin ngajarin berhemat, frugal living, minimalism. Itu pasti nanti kita kebawa sendiri. Nah, itu pastikan kita cek lagi apakah pengaruh-pengaruh itu benar-benar udah sinkron nih sama mindset yang kita pengen terapkan di kehidupan keuangan kita. Itu jauh sebelum kalian ngobrolin trik-trik berhemat lah, apa yang aku udah sering bahas juga ya di video ini, cara-cara berhemat. Yang sebenarnya lebih penting adalah controlling the influence itself gitu.
Oke, sekarang mindset yang ketiga adalah only do spending or investment in a place that can still make you sleep. Oke, nah ini aku flashback lagi. Di awal 20-an aku tuh cukup FOMO ya, alias takut ketinggalan banget sama kalau misalnya ada teman aku yang udah nyicil rumah, udah mulai main-main saham, itu apa sih gitu. Jadinya aku kayak cuman pengen ikut-ikutan aja. Prinsipnya adalah ketika kalian mau beli sesuatu atau kalian mau investasi, pastikan kalian tetap bisa makan enak dan juga tidur yang nyenyak. Terutama soal investasi ya, karena mungkin zaman sekarang kan banyak banget orang-orang, termasuk aku sih sebenarnya, encourage untuk investasi. Tapi kalian harus cek dulu nih, dalam berinvestasi ada dua hal. Yang pertama, pasti aku selalu ulang-ulang, risk profile kalian. Kalian cek dulu, kalian tipe yang apa, konservatif kah, moderate kah, atau agresif kah. Yang kedua adalah pastikan kebutuhan kalian dan proteksi kalian tuh udah terpenuhi terlebih dahulu, baru kalian investasikan uang dingin kalian. Aduh kak, tapi gimana kalau misalnya uang dinginnya itu sisanya cuma sedikit? Gak apa-apa guys, zaman sekarang tuh ada beberapa platform yang memperbolehkan kalian ya, para pemula, untuk coba-cobain investasi. Salah satunya adalah investasi saham di aplikasi Stockbit. Karena ya di Stockbit itu nggak ada minimum deposit, nggak ada minimum transaksi gimana-gimana. Jadi ya kita tinggal ngikutin aja harga saham per lotnya itu berapa. Duit itu yang kita butuhkan untuk mulai belajar investasi. Tadi aku sudah sempat mention ya, kalau misalnya aku maunya itu investasi di tempat yang membuat hatiku tetap tenang. Jadi aku tuh milihnya saham-saham yang masuk daftar efek syariah dan juga masuk indeks, kalau nggak IDX 30, LQ 45. Karena biasanya perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang udah masuk di indeks ini, mereka tuh punya likuiditas yang cukup tinggi, plus mereka tuh fundamental perusahaannya tuh bagus gitu. Jadi kita nggak ketar-ketir. Nah di aplikasi Stockbit aku udah aku tanda-tandain tuh ya, aku masukin di watchlist. Terus kedua, mungkin pertanyaannya, di indeks atau di daftar tersebut ada beberapa pilihan macam saham, tapi aku harus pilih dan beli yang mana. Oke, yang pertama pastinya di aplikasi Stockbit itu aku cek dulu informasi statistiknya dari tahun ke tahun atau tiap periode. Kalau misalnya ada naik atau ada turun, nah jangan panik dulu ya, atau jangan kesenangan dulu. Cek dulu gitu, ada berita apa sih, ada isu-isu apa sih. Kalian bisa cek-cek hal-hal ini tuh di fitur news sama fitur streamnya Stockbit. Nah yang kedua, aku akan cek juga key financial statistiknya, mulai dari profitability-nya, pendapatannya, pertumbuhan revenue-nya, cash flow. Kalian bisa cek. Nah kalau misalnya udah ketemu nih, oke kak, aku mau beli saham A gitu. Nah sekalian sekarang coba cek order book di aplikasi Stockbit nih, yang ini. Nah di situ kan ada dua kolom ya. Nah yang kiri itu kolom bid, itu artinya adalah harga jual kalau misalnya kalian mau jual saham, dan yang kanan kolom ask itu adalah harga beli kalau misalnya kalian mau beli sahamnya. Nah ini adalah harga saham per lembar ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ICBP, misalnya sekarang harga ICBP itu misalnya 8.900 let's say ya, berarti 8.900 dikalikan 100, yakni 890.000. Nah habis itu angka terakhir adalah yang kelima, kalian tinggal klik buy aja untuk beli sahamnya. Nah jangan lupa nih, kalian harus deposit dulu ya di depositnya Stockbit. Again guys, gak ada minimum deposit, bisa top up aja, kalian sesuaikan aja sama kira-kira tagihan transaksinya per lot nanti berapa gitu. Nah terus habis itu kalau kalian notice juga ya, ketika aku klik buy di sini tuh jumlah fee transaksinya itu beneran kecil banget, cuma 0,043% untuk fee belinya. Kalau misalnya di tempat lain tuh biasanya 0,15%, karena dia itu gratis biaya broker. Seneng banget, makanya aku kayak selalu rekom si Stockbit ini dimanapun, karena Stockbit ini beneran one stop solution untuk kalian para investor pemula. Jadi kalau misalnya kalian mau cobain juga kayak aku, sok langsung aja cek description box aku di bawah untuk download apps-nya guys. Selamat mencoba. Mindset yang keempat, what I thought about money tracking. Nah kemarin tuh aku sempet ya lihat salah satu video TikTok gitu yang ngebahas pencatatan keuangan tuh malah bikin stres. Jadi mending kalau misalnya kamu pengen pendapatan kamu meningkat, keuangan kamu membaik, nggak usah dicatat-catat deh duitnya. Aku personally kurang setuju, karena money tracking sendiri itu beneran udah aku lakuin 3 tahun, 4 tahunan ke belakang, dan aku ngerasain sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah sanggup untuk beli si ini ya, MacBook Pro baru ini adalah karena aku bener-bener jadi lebih tertib gitu loh ke pengeluaran aku dan juga pendapatan aku. Dan untuk kalian yang suka overthinking kayak am I spending too much, kemana duit aku bulan ini, kenapa aku feel guilty atau ngerasa bersalah setelah beli barang A. Nah untuk menjustifikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan overthinking kita itu, yang bisa menjawab ya cuman si money tracker ini gitu ya, si pencatatan keuangannya kita. Dan aku percaya satu hal guys, bahwa kayak kebiasaan kita di waktu muda itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita di
masa-masa selanjutnya. Karena aku baru baca artikel ini guys, setiap manusia biar bisa kerja keras dan main sekeras-kerasnya, kita tuh butuh basically 3 resources ya, 3 sumber daya. Yang pertama pasti time, waktu atau umur gitu. Yang kedua energi pastinya. Yang ketiga ya cuan, money. Kalau kalian punya 3-tiganya nih, you are unstoppable. Kalian bisa melakukan apapun. Tapi biasanya manusia normal di usia 20-an kayak kita tuh biasanya cuma punya 2 resources, energi, waktu. Dan biasanya kita tuh menggadaikan 2 aspek ini itu untuk mendapatkan resource yang ketiga, yakni cuan. Ya enggak? Kita kerja keras sebagai kuda untuk dapetin duit gitu. Makanya kayak kegiatan kebiasaan money tracking ini adalah salah satu bentuk respect terhadap kerja keras kita itu sendiri gitu loh. Oke guys, mungkin sekian dulu. Semoga kalian mungkin ada jadinya terinspirasi gitu dengan mindset-mindset yang barusan aku share. Jangan lupa share video ini kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, like dan komen. Kira-kira aku bikin video apa lagi ya? Atau kalian mau share mindset lain yang mungkin bisa juga aku terapin nanti ya, aku pelajarin, kita belajar bareng-bareng di kolom komen di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye. Main MacBook lagi.